Selamat sore. Sore ya? Ya udah sore emang. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Hari ini kita balik lagi sama gua Hafid di ngobrolin. Hari ini cukup spesial karena materi hari ini gua harus belajar. Sebenarnya pengalaman dari kemarin-kemarin episode 1 sama episode 2 itu ada beberapa yang gua harus kembangin lagi, yaitu sebenarnya banyak kayak episode 1 kemarin tentang animasi, banyak yang gue sama Meli pengen ngomongin, cuman karena kita gugup jadinya banyak informasi yang terkesan setengah-setengah. Nah itu sebenarnya yang mau gue perbaikin banget. Nah di episode ini gue nggak pengen teman-teman mendapatkan informasi yang setengah-setengah. Oke, jadi kemarin gue benar full time gue belajarin, dan apa kira-kira informasi apa yang teman-teman bisa dapat. Dan gue nggak pengen ngobrol ini cuma hanya sekedar hai doang, jadi teman-teman nonton juga ada faedahnya gitu. Ya ada faedahnya. Oke, kita hari ini bakalan ngomong tentang bahaya dunia digital. Wah, serem banget. Ini sesuatu yang baru buat gue, benar-benar sesuatu yang baru. Kita lihat ya, kenapa ini menjadi konsen gue buat gue angkat, dan gue pengen angkat tema ini. Oke, kita lihat nih. 267 juta data pengguna Facebook bocor di internet. Nah ini yang paling terkenal nih, sampai Mark Zuckerberg-nya itu disidang dan dia kena denda dari otoritas pokoknya sama otoritas Inggris lah. Nah itu sih berapaan nih. Nah ini yang ngomongannya si CEO-nya Facebook, diangkat bicara bahwa dia bakal bertanggung jawab dengan apapun masalah dengan di Facebook, dan tentang kebocoran data ini memang dia akuin itu ada kelalaiannya dia. Terus password dan email address thousands of Zoom accounts are still on dark web. Nah ini nih yang paling baru nih, kita pada WFH semua, terus ada satu aplikasi yang tiba-tiba nongol naik down banget. Ini lo gue gratis ya, gratis 40 menit, sisanya bayar ya. Ternyata Zoom itu kebobolan 530.000 akun, dan semua akunnya itu dijual di dark web. Sebenarnya akun kayak gini dijual buat apa? Ini yang saya tidak tahu. Nah, ini dia, ini artikel bahasa Indonesianya dikutip dari ADN Times. Akun Zoom apakah kamu kena? Oke, terus gimana caranya kita tahu kalau kita kena? Nah ini yang paling baru banget. Itu dari Tokopedia, 15 juta akun. 15 juta ini gede banget tuh angkanya sih. 15 juta akun Tokopedia bocor. Nah terus ini dari Detik. Nah ini akun Tokopedia itu dijual sekitar 5.000 US dollar. Nah balik lagi pertanyaannya, buat apa akun itu? Nah terus kenapa orang-orang pada mau ngehack akun terus dijual di dark web? Memang banyak sih duitnya. Nah ini ada Bukalapak juga dulu pernah, ini tahun bulan Mei itu ada 13 juta akun. Nah hari ini gue bakal ngundang teman SMK, dan kebetulan dia bukan kebetulan sih, dan emang dia itu bekerja di bidang IT security consultant. Lu mamam tuh, keren gak tuh, IT security consultant. Nah dia beberapa dia punya akun My Lab Story. Nah teman-teman bisa lihat di sini enggak hilang malah. Di sini teman-teman dia bakal nge-share banyak tentang cyber security. Terus dia punya platform di Medium, YouTube sama podcast. Oke, tanpa berlama-lama kita panggilkan saja teman aing. Dimas 3, 2, 1. Yeay.
Dim. Hei. Yuk, Oke, kedengaran kan? ya. Oke, Uh, Dimas. dari tadi si Didit nyariin mana Dimas, mana Dimas. Ini Ada nongol nih. Didit. Nongol nih. By the way, Dimas ini teman SMK aku, guys. Teman SMK aku. Ya, just informasi. Gue SMK Telkom, Teknik Komputer Jaringan, dan kebetulan pas lulus gue nggak lanjutin itu. dan, dan Dimas adalah orang yang sangat konsisten dengan apa yang dicita-citakannya sampai Sempat sekarang. tergoda sama pariwisata sih. Oh, iya. Lu pariwisata tuh masuk apaan ya? Ceweknya Fit. Astagfirullahaladzim. Dimas ini sekarang bekerja di salah satu perusahaan untuk di bidang security consultant, dan dia banyak menangani security IT untuk bank. Apalagi Dim, coba diceritain deh. Bank swasta, jadi basicnya itu perusahaan swasta. Buat yang belum tahu, jadi IT security consultant itu ngapain? IT security consultant kayak ada yang kena kasus, oh gue butuh ada perusahaan yang aware tentang security-nya, umumnya banking, itu biasa ngontak ke kita. Jadi kayak kita ngelakuin testing di sistemnya, atau ngamanin sistemnya, atau bahkan diskusi tentang penanganan insiden yang terjadi. Nah kayak gitu, nah kerjaan kayak gitu. Klien sih rata-rata bergerak di bidang finance, paling banyak finance, banking, asuransi, beberapa resto juga, startup juga ada. Nah kurang lebih kayak gitulah backgroundnya. Wow. Oke, Dimas ini kuliah dulu kuliah di mana, Dim? Gua kuliah di perusahaan aja, di kuliahan swasta biasa aja, nggak terkenal. Paling terkenal sih sebetulnya SMK Telkom sih, waktu bareng Afid. Kita satu ekskul dulu. Satu ekskul dulu gue menikmatin banget di TKJ ya, ngomongin soal teknologi. Setelah lulus kayaknya pusing lah. Ternyata pusing, gak segampang itu ternyata. Kayak akhirnya kayak Dim. Dim, kita langsung aja deh. Gue langsung aja nih. Banyak orang nggak tahu apa sih itu era digital. Terus di era digital ini sebenarnya digital itu apa sih sebenarnya? Era digital ya saat ini kalian nonton saat ini pun ya ini eranya gitu kayak. Bahkan era kita di 2020 ini kalau gue lihat ya, opini pribadi, itu kayak kita udah mau meninggalkan era digital, kita hampir ke namanya era virtual. Adanya Oculus Rift yang game itu kalian tahu, nah itu kita udah mau ke arah virtual bahkan. Jadi kalau kalian masih tipe orang yang cuek dengan era digital saat ini, maksud saya era sekarang ini, apalagi segi keamanan, kayaknya harus dipikirkan ulang sih. Karena sekarang semua concern itu udah kayak tadi yang dibacain sama Afid, udah banyak berita-berita yang hebohkan seperti itu di era digital sekarang ini. Jadi era digital adalah era saat ini di mana semua itu bergantung dengan platform digital, online dan sebagainya. Oke. Terus apakah beneran nih ini yang beneran, mungkin kita nggak kerasa langsung ya, emang ancaman untuk pertukaran informasi yang kita lakukan setiap harinya itu bahaya nggak sih? Gue bilang bahaya nggak bahaya, kalau gue opini gue sendiri itu bahaya. Kalian pernah nggak sih tiba-tiba ditelepon sama sales asuransi atau apapun itu, tiba-tiba nawarin dan tahu nomor telepon benar-benar gue sering itu. Iya kan? Dari bank apa gitu. Itu pasti sering, siapa sih yang enggak? Atau kadang dia kirimin SMS togel. Itu termasuk ya? Itu masuk ya, itu salah satu kebocoran data yang kadang kita ya cuek aja, nggak kalau itu kebocoran data kita gitu. Ya dari mana coba mereka dapat nomor telepon kita? Apalagi yang nggak pernah share nomor telepon gitu ya. Kecuali ada yang share nomor teleponnya di bio IG-nya, itu mah ya beda lah ya. Tapi yang nggak pernah kan, ya dari mana? Ya itu kebocoran data. Contoh paling kecil yang hampir semua yang nonton kali udah pernah ya. Kayak gitu. Nah itu kebocoran data. Oh, itu maksudnya kebocoran. Oke, kita langsung bahas aja yang pertama nih. Nah, ini gue suka nih.
kita sering banget di WFH ini make aplikasi namanya Zoom, dan gue juga pun memakainya dulu. dulu. dulu dulu udah bayar lempot lagi. terus terus Gua ada untung kok dikit nih. ada pembahasan apa bahwa kasus Zoom ini sengaja membocorkan data pengguna. Is that true? Oke, kalau dibilang ada nggak sih perusahaan yang ngebocorin datanya dengan enggak sih? Kecuali Oh, nggak ada. emang niat awalnya tuh perusahaan buat itu ya. Ah, Nah, cuma kalau yang saya lihat yang terjadi di Zoom ini, yang akhir-akhir ini itu terjadi karena euforia masyarakat kita tuh. hmm Gue opini pribadi lagi ya. Gue takut nanti ada yang komen lah apalah. Jadi ya ini semua diskusi ya guys. Ah, iya, opini takut pribadi. Iya, jadi yang gue lihat kebanyakan kasus, bahkan sempat dengar cerita banyak itu bukan karena Zoom-nya justru kalau yang saya lihat ya, tapi karena si orangnya Oke. yang terjadi kebocoran itu. Jadi bukan Zoom-nya yang kalian harus salahin, kayak karena gue lihat banyak bikin story lah, bahkan bikin highlight yang playing victim ke Zoom gitu. Gue tiba-tiba HP gue di take over lah, kadang gue lagi buka Instagram, terus lagi WA gue diketik. Kenapa yang disalahin Zoom? Karena kadang Zoom udah selesai beberapa detik atau menit lalu. Kenapa nggak Instagram, WA, atau bahkan aplikasi Xiaomi kalian, Xiaomi Play Store itu? Berarti orang-orang jahat ini yang emang berniat jahat itu bisa semudah itu. Bahkan lu dari IG live lu, dari apa sosial media lu juga bisa ngambil data gitu. Apa gimana? Enggak, kebanyakan yang terjadi itu yang paling gampang adalah kasusnya phishing. Phishing itu jadi kayak mancing. Bedanya di era digital, mancing itu kayak umpannya ya bukan cacing, tapi email penipuan. Oh, oke. Nah, jadi biasanya itu usernya udah emang di take over, atau yang paling umum terjadi nih, apalagi yang anak-anak baru nikmatin WFH yang jarang pakai Zoom, itu lagi Zoom waktu versi 4 kan meeting ID-nya tuh masih di bagian atas tuh. Iya. Gara-gara corona gini-gini bla 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 bla. Padahal itu ada meeting ID-nya di atas. Meeting ID gue tinggal copy, gue join, apalagi kalau nggak di password, ya udah, gue udah bisa masuk ke Zoom-nya kan. Jadi nggak perlu yang yang canggih-canggih. Orangnya bahkan ini gue nggak berani sebut nama orangnya ya. Kemarin itu ada yang ngeposting aparatur negara lah, bilangnya gitu aja, karena kalau gue bilang jabatannya udah ketahuan banget. Itu ngeposting di IG-nya. Gue tahu apa ini, gue tahu. gue takut di kalau nanti nih cuma gitu doang ya. Jadi bahkan ada aparatur negara kita, pimpinan yang melakukan hal kayak gitu, tapi nggak nyadar meeting ID itu di atas. Gitu. Jadi ya nggak harus. Sebenarnya kelalaian usernya sendiri ya berarti ya, yang gue tangkap. Kebanyakan usernya. Ini gue bukan opini ngasal juga ya. Gue sempat baca berita juga, beberapa cyber tech lainnya juga itu sependapat ini faktor utama dari user. Ya mungkin bisa lihat lah kalian sendiri artikelnya. Jadi buat kalian yang main victim ke Zoom sekarang ini, mending ditahan dulu deh, kayak semua gara-gara Zoom ya. Itulah, aduh tuh benar gak sih? Ketimbang kita langsung main judge sendiri bilang Zoom padahal bukan, kan malu. Ya mending pastiin dulu. Berarti Zoom, ya. Cara yang paling familiar buat hacker ngambil datanya dari sebuah perusahaan kayak Zoom kayak gini ya, kayak lo tadi bilang ya, phishing ya? Iya, phishing. Paling enak itu, paling gampang. Paling enak phishing. Yang kedua paling gampang kalau si karyawannya sendiri yang nge-story kayak gitu. Nah ini pertanyaan gue nih, ini gimana pribadi gue, ini gue mungkin pertanyaannya agak goblok ya, tapi justru ini yang gue tunggu. Iya agak goblok. Mungkin teman-teman punya pertanyaan yang lebih dalam lagi daripada pertanyaan saya yang ini. Jadi sebenarnya apakah region itu berpengaruh nggak sih? Maksudnya gini, suatu perusahaan Zoom itu di California, nah sedangkan kita di Indonesia. Apakah si hacker ini, bisa kita sebutannya hacker kayaknya ya, misalnya hacker jahat lah, hacker yang jahat ini pengen ngambil
data gua. Nah itu bakal lebih sulit nggak daripada hacker ini ngambil data dari yang California yang satu region sama dia. Oke, gue nggak mau bahas terlalu teknis di sini. Nanti muntah darah. Cuman disederhanain lah yang biar kita yang nonton ini ngerti. Gimana, Jadi awalnya gue live sama Afid ini tujuannya supaya merangkul semua golongan. Anjir. golongan. Ya, jadi oke, kenapa nggak ngehack si Zoom yang ada di US sana, tapi malah ngelakuin phishing ataupun ngakalin user yang ada di Indonesia, gitu kan pertanyaan kurang lebih. Generalnya kayak gitulah. Nah, ya, jadi nggak pengaruh negara sebetulnya. Yang dipengaruhi adalah sistem keamanannya. Jadi bukan negaranya. Kayak kita naruh benda yang sama. Misalnya kita nyimpen motor deh, bendanya sama nih, aplikasinya sama. Kita simpan di garasi sama satu di garasi dengan pintu terkunci. Nah, sama pertanyaannya. Aplikasinya sama, tapi bentuk atau lokasi penyimpanannya beda. Nah, otomatis itu yang tergambar sekarang. Di US, hacker mau nge-hack server US-nya Zoom bukan masalah jarak. Tapi kalau di sana tadi garasinya digembok lah, dikasih OTP lah segala macam, butuh scan sidik jari, ya menurut pencuri pasti ngapain saya ngambil motor yang aman kayak gitu, mending saya ngambil yang di rumahnya si Dimas misalnya, garasinya kebuka, nggak dikunci, bahkan nggak kunci stang kayak gitu. Nah, berarti jadi tergantung kayak dari gitu security-nya lagi kan, berarti intinya gitu ya nggak sih? Iya. Jadi ya sistem keamanan kalian di rumah atau bahkan orangnya sendiri pun itu ya pengaruh kayak gitu. Nah, dan ini nih, orang gue sendiri masih belum percaya bisa nggak sih orang itu menyadap obrolan kita. Ya ingat Seru banget pembahasannya. Ya maksudnya gini, oke kan ada beberapa orang yang biasanya kayak kasusnya salah satu aparatur negara yang dia bilang obrolan gue kesadap, terus misalnya kita nge-zoom ini kesadap ini. Emang sejago itu kah hackernya atau sejago itu kah sampai segitunya gitu? Sedangkan gue percaya Zoom ataupun platform yang lain itu pasti punya security system yang bagus. Oke. Jadi hampir nyambung dengan yang tadi pertanyaan sebelumnya. Jadi ada namanya teknik, guys, namanya man in the middle attack. Man in the middle. Gue lagi ngomong Afid nih. Komunikasi gue berarti ada dua video yang saling dilihat. Afid lihat video gue lihat video Afid. Nah, tiba-tiba ada man in the middle nih, orang yang di tengah. Bahasa Indonesianya gampangnya. Si kita sebut saja Didit lah. Ada Didit di tengah nih. Komen tuh pasti. Didit di tengah nih. Gue mau kirim video ke Afid. Video streaming gue ini. Sebelum nyampe ke Afid itu dibaca dulu sama Adit. Karena dia man in the middle. Diganti sama video yang lain misalnya. Nah, video tit gitu ya, dikirim ke Afid. Afid ngeliat beda tampilannya. Begitu juga mungkin sebaliknya. Nah, jadi disadap nggak disadap itu balik lagi tergantung sistem kalian. Jadi kalau kalian di rumah gimana ya harusnya kayak gitu. Dan kedua, aplikasinya ada yang namanya koneksi HTTP. Kalian bisa kalau browsing lihat di atas ada HTTP, ada HTTPS. Bedanya apa? Bedanya S-nya. Gimana? Iya, emang beda S-nya. Oh, beda S-nya. Iya benar. Iya benar. Memang lu kagak salah. Iya kagak salah lu. Iya, S-nya itu yang membedakan adalah S itu kata aslinya kepanjangannya adalah secure atau aman. Jadi HTTPS itu lebih aman ketimbang HTTP. Kita bicara awam-awam aja. Itu hypertext protocol lah, itu HTTP. Nah, cuma kalau HTTPS itu di-encrypt. Jadi video yang gue kirim ke Afid tadi itu sebelum di hijack sama Didit itu nggak bisa lihat video asli gue karena di encrypt, kayak dibungkus bubble wrap lah, di packing kayu lah segala macam. Nah, Didit nggak tahu cara ngebukanya, jadi percuma si Didit dapat video gue. Yang dia mau kirim ke lu
itu juga harus dalam Encrypt bentuk juga. decrypt. Nah kayak gitu. Dan nanti yang bisa punya kuncinya itu cuma si Afid. Nah itu HTTPS, protokolnya lebih aman. Nah jadi ada aplikasi, ini aplikasi yang paling gua benci, namanya TikTok. Apalah kalian ngomongnya. Jadi TikTok itu gue nggak tahu kalau sekarang udah jadi HTTPS ya. Cuma yang gue baca artikelnya kemarin dia pakai protokol HTTP. Oke. Nah, jadi buat kalian yang sering lihat TikTok lah ya gitu Berarti lah ya. terlalu mudah orang-orang untuk membajak TikTok sebenarnya Iya, ya kalau niat. Ya, jadi maksud saya teknik man in the middle itu bisa dilakukan di TikTok. Gue kemarin baca artikelnya, kalian bisa cari sendiri ya. Kalau misalnya gue salah, itu ada artikelnya, itu masih pakai HTTP. Kalau nggak salah bulan ini atau bulan kemarin artikelnya. Dan itu ada yang melakukan percobaan. Jadi ketika lo buka feed home TikTok lo, yang muncul bukan video yang biasa lo lihat, tapi video yang diselipin sama man in the middle itu. Bisa hoax, bisa apa. Nah itu nggak sadar kan, kayak gitu. Oke. Karena ya aplikasinya lagi. Cuma kalau Zoom yang gue dengar di versi 5.0 kemarin itu mereka update sekarang videonya dienkripsi. Yang gue tahu ya. Berarti lebih ya. nih. Nanti lebih kalau terjaga. Jadi video yang dikirim juga itu udah dienkripsi gitu. Oke. Jadi hati-hati sama man in the middle atau Didit. Ini ada Jeffrey nih. Aduh. Ada Jeffrey. Oh, Om Kumis. Bisa siapa nih? Ada Tasya, halo Tasya. Ada Didit. Cewek aja. Ada Didit. Ada Hera, ada ya banyak lah. Terima kasih ya teman-teman udah nonton. Mulutnya. Oke. Next. Ini yang gue pengen bahas sama lo sebenarnya Pak, agak dalam. Gue adalah pengguna salah satu e-commerce jual beli paling populer di Indonesia. Warna hijau. Okay. Ada burungnya. Ya, ada burung yang kayak pas keranjang gitu ya. Oke, yang gue ceritain di depan teman-teman, kalau lihat dari depan itu bahwa ini gue baca lagi artikelnya. 15 juta data pengguna Tokopedia bocor. 15 juta itu angka yang gede, men. Dan itu gratis. Serius gak sih? 15 juta ya? Itu gede banget. Itu coba mungkin kamu lu mungkin ngikutin, coba ceritain dong gitu. Kronologi kita sambil share screen aja kali ya. Oke, siap. Ini nih gue suka nih. Oke. Paha kelihatan. Nggak ada yang batal puasanya, lihat paha tuh. Oke, jadi ini artikel jadi ini artikel yang tadi ditunjukin Alfred, ini saya tulis sendiri. Malah story baru bikin, jadi ini cuma buat ya sekedar menulis. Oke, jadi kasus awalnya itu ada 15 juta data sampel, entah data sampel atau data dump awalnya nggak ditahu. Itu dipublikasikan ke dalam salah satu forum hacker. Aku belum sebut forumnya nggak sih? Ya itulah, nama forumnya ada. Nah, itu dipublikasikan tanggal 2 Mei nih, pertama. Nah, 2 Mei sama akunnya Under the Bridge. Tau lah kalau gue salah pronunciation-nya. Nah, itu si hackernya itu nyebutin kalau gue udah punya data dump database di Tokopedia. Sebetulnya Tokopedia langsung udah ada tulisan Tokopedia. Tolong di zoom lagi, Mas Dimas. Nah, kelihatan. Oke. Iya, saya besar banget. Oke. Jadi 15 juta data user ini, 15 juta data user mungkin termaksud data kalian. Dia dapatnya lebih dari itu. Nah, cuma 15 juta itu sama mereka itu di-share gratis di forum. Konsepnya gini, guys, gue dapat data dan usernya Tokopedia, tapi gue nggak tahu nih ngebongkar passwordnya. Jadi siapa yang bocorin tuh kira-kira? Hacker? Ada hacker. Gue mau sebutin inisialnya juga
gimana gitu. Ada satu hacker doang yang mulainya dong sebetulnya. Ya, jadi kalau mau lihat di story-nya ini akun inilah ya. Kalau kalian bisa lihat di Twitter, ini pertama kali sih 2 Mei, jadi tanggal 2 Mei kemarin tuh. Masih baru ya, masih fresh ya. Iya, masih ya, hangat-hangat kucing. Kalau gue fresh from oven lah. Iya, oke. Oke, cukup. Nih, jangan terlalu gede. Nah, oke. Nah, ini postingannya kayak gini nih. Nah, jadi intinya si hacker ini ngebilang, gue udah punya data dan usernya Tokopedia, tapi gue minta tolong kalian bantuin gue ngedecrypt atau ngebongkar hash dari passwordnya. Jadi password kalian guys itu disimpan di database Tokopedia itu. Misalnya kalian passwordnya sayang kamu selalu, itu nggak bakal di save-nya sayang kamu selalu di database. Di save-nya itu mungkin jadi acak, di encrypt lagi. Iya, yang tadi kita bahas. Nah, itu diacak. Nah, dia minta bantuan nih, tolong bantu saya untuk ngebongkar hash password ini. Nih, saya kasih 15 juta data sampel untuk kalian pakai uji coba. Ini 2 Mei loh ya, tanggal 2 Mei. Nah, setelah tanggal 3 Mei, besoknya doang ini, besoknya itu langsung udah ada yang jual di dark web. Dijual? Dijual, Fit. Dijual. Dan yang dijual bukan 15 juta lagi. 91 juta. God damn. That's ngeri kan. Dan how much itu, berapa harganya sih? 5.000 US dollar. Berarti 70 jutaan, 70 jutaan. Ya, celengan kalian gak cukup lah intinya. Dan untuk apa data tersebut kira-kira? Tapi by the way, baru-baru ini datanya udah ada yang beli 8 kali pembelian, Mbak. Ini kan salesnya masih 0 karena tulis tanggal 3 atau 5 deh. Nah, tapi sekarang ini udah ada transaksi pembelian 8 kali. Ya, ada yang beli. Ada, bro. Nah, itu orang yang beli itu buat apa itu? Intinya itu. Coba. Pertama kita harus tahu memang data apa sih yang bocor. Oke. Sip ini gue segini. Kalau kalian ngepikir cuma data password. Iya, paling apa ya? Apalagi Tokopedia kan cuma buat beli-beli doang kan. Ya, apalagi aku cuma bahkan nggak beli. Tadinya mau jualan di situ tapi nggak banyak kan yang kayak gitu. Tapi data yang bocor itu bukan username password doang kan. Jadi kita lihat di sini. Ini ada username, ada user email. Yang ini ya, punten. Mana ya? Kelihatan nggak? Ini yang hijau-hijau. Nah, ya. Ya, itu kan disensor kan. Nah, terus ada nama panjang juga. Nih lihat ada full name. Oke. Ada full name. Nah, di sini ada nama-namanya. Oke. Ada Aris, mungkin yang namanya Aris siapa? Yo. Nah, ini ada Dimas juga. Ya gitulah. Dan ada jenis kelamin juga. 3 ya. Oke. Ada tanggal lahir. Tanggal lahir sini. Ya, ini tanggal lahir nih. Di sensor. Ya, ini contohnya nih. Nah, ada tanggal lahir. Terus ada nomor telepon. Yang ini nih. Oke. Nah, udah 5 ada nomor telepon. Yang terakhir ada juga ini location. Lokasi kita, berarti di sini nih. Nah, oke. Ya, nah, kayak gitu. Ya mungkin ada data yang lainnya. Gue sempet beberapa grup kantor gue, grup WA atau beberapa kali itu nge-share data kayak gini nih. Nah, ini katanya sih data yang ada di data yang dijual itu. Wah, anjir. Nah, kalau tadi kan di sensor isinya apa aja dan kagak ngerti. Ini ada, kalau kelihatan ada username, email, password. Iya. Ya, sex, location. Lu pusing kepala gue liat kayak. Ya, sekarang balik ke pertanyaan awalnya si Afid. Buat apa data kayak gitu? Siapa yang mau beli? Saya mau beli. Keuntungannya ya, apa? Ini profiling, Fit. Profiling. Menurut lo yang tadi kasus awal gue bilang yang ditelepon orang asuransi dan mana itu, mereka nggak profiling, pasti profiling kan? Si Afid ternyata saldo Bukalapak ini untungnya nggak ada kartu kredit
CC atau segala macam. Tapi orang di bisa- sini ada. Orang yang jahat itu bisa nyari itu nomor kartu kredit, bisa kalau dia niat. Ya bisa, cuma untung kayaknya ya, ini nggak tahu benar atau enggak, di data yang di Tokopedia itu nggak ada dicantumkan sisi atau sejenisnya. Cuma dengan nomor HP, tanggal lahir itu udah sensitif banget. Istilahnya PII, itu udah personal identification information. Nah itu ada PII, personal identification information. Nah, jadi itu udah informasi personal kalian. Kalau ke bank biasa yang ditanya apa? Nama, Pasti tanggal lahir kan, nah, nomor telepon. Nah, kadang juga nama ibu kandung kan, kadang paling sering. Iya. Nah, make sure data kayak gitu jangan di-share ke orang. Gitu. Harusnya. Ya, harusnya jangan di-share. Emang nggak boleh sebenarnya. Nah gitu. Nah sekarang data ini udah tersebar ya, 91 juta men. Ya bisa aja ada nama saya di situ. Nah jadi kalian harus ngelakuin pencegahan dari situ, ganti password, ngaktifin 2FA di akun Tokopedia kalian. Bahkan jangan share yang tadi hal-hal sensitif itu. Nah pertanyaannya, kalian pasti pakai password kadang sama tuh. Aku sayang kamu selalu, password Tokopedia, password Bukalapak sama, password LinkedIn sama, password Facebook sama, bahkan emailnya pun sama. Email kalian, password kalian di Tokopedia, nomor telepon kalian itu udah bocor. Iya, apa password ATM sama. Ya. Nah, jangan sampai akun bank kalian pakai data yang sama, udah kepikiran kan? Jadi paling aman langkahnya kayak gitu ya, untuk mencegah kayak gitu-gitu ya. Jadi bukan akun Tokopedia aja yang kalian ganti guys, semuanya, apalagi yang sama dengan yang ada di Tokopedia. Ini ada. Nah, kayak gitu. Ini ada juga Meli nih cerita nih. Wah ngeri juga, dulu aku juga pernah GoPay-ku kena, ternyata dari situ tuh. Nah. ada yang terinspirasi dari obrolan kita walaupun penontonnya 12 ya. Gak usah disebutin jumlahnya. Oh, sorry. Malu saya. Oh iya. Gak apa-apa kok. Oke, next. Nah iya, jadi gimana cara ngeceknya? Kalian bisa pakai ini, monitor firefox.com. Mau tahu email kalian bocor atau enggak? Nah ini saya nyoba pakai email saya. Ternyatanya syukurnya email saya itu nggak kena di kasus Tokopedia ini. Dimana ini bukanya? Email yang buat siapa? Coba tunjukin. Nah ini URL-nya Bridge Tokopedia. Oke, teman-teman bisa buka ya. Betul. Tinggal ketik aja di sini. Email ya. Dimas, bentar, suaramu putus Dimas. Cek. Tes. Ya, oke. Tadi suaranya hilang. Ya, terlalu semangat kali ya. Oke. Nah, jadi ini email alay.gmail.com ini nggak bocor di kasus Tokopedia. Tapi pernah bocor di Lumin PDF sama Adobe. Serius ada yang pakai. URL-nya apa Dimas, spontan? Diulangin. URL monitorfirefox.com. monitorfirefox.com. Oke, teman-teman dicatat tuh. Nah, oke, nah terus pertanyaan selanjutnya. Kenapa Tokopedia bisa diretas? Apakah security sistemnya kurang ataupun apa? Oke. Ini pure dari orang jahat kan yang meretas itu kan, emang dia niat banget. Iya nggak sih? Iya sih, kalau orang baik pasti dia telepon Tokopedia, bro, gue retas data lu ya, minta izin, bentar aja. Cuma gitu konsepnya. Iya, pasti orang jatuh sampai dijual kan. Oke, gimana? Ya, jadi menurut analisa lo. Ini jangan dijadiin patokan lo ya. Iya. Ini analisa diskusi doang guys. Iya. Gue bukan orang yang jago banget di IT security, banyak langit di atas langit man. Iya, oke, next. Ya. Gimana? Jadi sampai sekarang sih gue belum lihat berita yang ngebongkar caranya gimana.
Tapi yang jadi concern kemarin sih, gue sempat baca artikel, kalian bisa cari Firefox gue yang satunya itu, si Tokopedia itu mengakui kalau mereka ada kerentanan di situ dan kelalaian. Jadi basically ya nanti kalian bisa cari sendiri ya. Jadi ini saya nggak ngomong, biasa kalau kalian bikin aplikasi, ini pengalaman gue sebagai IT security consultant, itu ada tahapan yang harus dilalui. Satu itu ada namanya development. Di tahap development ini aplikasi di testing, terus dibaikin, diuji cobanya di sini sama programmer. Oke. Nah, udah selesai aplikasinya mau masuk live, itu namanya kita sebut biasanya staging atau testing ataupun apapun itu di server sebelum production. Kalau live namanya production, guys. Nah, jadi setelah itu biasanya dipanggil nih yang namanya pen tester. Pen tester adalah orang yang dibayar untuk nge-hacking dan aplikasi ini. Salah satunya perusahaan gue juga ngejadiin. Oke. Jadi kita ngelakuin testing, hacking, terus kita kasih tahu bocor lewat sini, caranya gini, rekomendasinya ini, dikasih laporannya ke mereka. Nah di tahap testing ini itu di fixing namanya, dibenerin. Kalau udah bener, aman, nah itu biasanya langsung di testing lagi, ini jalan semua aplikasinya, baru dipublish. Nah ada yang 3 cara kayak gini, simple, biasa kayak gini. Nah ini yang paling umum terjadi. Yang bagus kadang sebelum atau sesudah di pen test tadi, yang step kedua itu ada namanya di hardening. Okay. Kalau bahasa translate-nya itu pengerasan, dikuatin. Dikuatin, iya itulah ya. Nah, jadi hardening, jadi sistem yang tadi itu udah di testing atau bahkan sebelum di testing sama si hacker, pen tester yang dibayar, itu diamanin, ditutup lah portnya, dilakuin keamanan segala macam, dan itu salah satu bidang gua. Oke. Si hardening itu tukang ngerasin. Nah, udah dari situ baru biasanya go live. Setelah go live harusnya ada sesi yang gak kalah penting, itu namanya incident response. Harusnya ada incident response ini. Ketika ada insiden, ada tim yang sigap ngelakuin segala aktivitas apapun terkait insiden itu. Terima laporan, terima report bug, nge-fixing. Jadi dimonitor sistem. Jadi nggak ada sistem yang aman, tapi pengelolaan sistem yang aman itu ada. Oke. Dim, kayaknya muka lu aja deh. Muka lu aja gedein. Ya, kan udah tuh source-nya. Nah, kan lebih enak ngobrolnya. Gitu ya. Iya dong. Ya kayak gitu. Nah, jadi sistem pengamanan itu banyak. Nah, bahkan setelah launch itu jangan kita berpikir aplikasi udah bisa diakses di publik berarti udah selesai. Enggak. Ada pengawasan lagi. Iya, dikelola lagi, developer lagi. Iya. Ada insiden, sigap, bukan let it go. Terus gini. Kan kalau step-step kayak yang lu ceritain itu, sebuah startup itu stepnya panjang banget tuh hingga dia go publish. Nah, ini apakah ketika si hackernya ini mau nge-hack Tokopedia, nah sistem dari Tokopedia-nya itu ada warning nggak sih biasanya? Atau kenapa akhirnya dia bocor gitu? Berarti gimana? Ayo mampus lah. Ini yang gue tunggu nih kalau ngobrol sama orang-orang yang seperti Afid ini, ini itu kadang di luar logika kalian, tapi itu bener kan, make sense kan? Iya. Harusnya ada warning dong, iya nggak sih? Betul, iya. Nah, salah satu yang menjadi patokan insiden respon yang tadi gue jelasin itu adanya namanya log. Nah, ada log yang dicatat. Ada, si Afid login ke Tokopedia, mungkin ada lognya di sistem mereka, tanggal berapa, terakhir kali, aktivitasnya apa, ganti password kapan. Nah itu harusnya ada. Nah tapi hacker yang jago itu seharusnya bisa menghindari itu. Oke, berarti dia out of
Jadi si Iya, jadi hackernya kayak lu masuk ya, anak muda pulang subuh biasa ngapain? Buka pintu pelan-pelan, eh, udah gitu ditutup, dirapiin pintunya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. ini hackernya asal mana nih yang kemarin yang ngebobol Tokopedia? Nggak ada lokasinya, Fit. Oh, Belum ada lokasi. Tapi ID hackernya ada, bahkan di dapat ada. Nah, cakep gitu. banget. Belum ada sih pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai hacker Tokopedia, belum sih. Tapi kalau Afid mau nyobain, go ahead lah. Jangan lah. Ini ada Rangga nih, mantap Pak. Terus Kurnadi Ismail, Dimas, terus Love apa sih Didit? Nggak jelas. Agak lain. Didit nggak jelas. Gue nggak apa-apa, biasa. Masih tumbuh. Terus oke. Berarti langkah yang baik dilakukan oleh Tokopedia adalah meningkatkan atau mengupdate. Istilahnya gini, meningkatkan atau mengupdate kan beda tuh. Kalau meningkatkan berarti dia ini, kalau mengupdate dia hanya yang kemarin, cuman dia tambah-tambahin dikit terus diupdate gitu kan, gimana sih? Ya, Ini bahasanya gitu gini. Iya, nyantai tuh. Ya. Jadi apa yang bagusnya dilakukan Tokopedia? By the way, kantor saya sempat terlibat juga waktu kasus tender sama Tokopedia ini, tender untuk nge-pentest yang tadi gue jelasin. Jadi Tokopedia itu udah ngelakuin pentest, cuma nggak sama kantor saya, ini tuh nggak menang. Ya, tapi itu dilakukan sama Tokopedia. Sebenarnya ada tahapan yang udah dilakukan Tokopedia. Nah, cuma kalau ditanya sekarang udah tersebar nih 91 juta, Tokopedia bisa ngapain dalam kondisi sekarang? Data udah dipegang orang lain. Ya nggak mungkin Tokopedia ngambil data itu, terus sudah kesebar, bahkan udah kebaca, bahkan mungkin disebarkan lagi kan, kita nggak ada yang tahu. Nah, untuk memperbaiki sistemnya supaya nggak terulang, nah itu bisa dilakuin sama Tokopedia, ngelakuin patching keamanannya, update security-nya, baru ngedeliver aplikasi yang mungkin lebih bisa mencegah kejadian yang sama. Umumnya sistem makin canggih itu kalau makin sering dites di hacking. Ya, udah kebobol satu, oh iya, gue kena kebobolan nih, cara ini gue baikin supaya nggak terulang. Udah enggak nih. Ya. Nah, cuma yang ngeri di kasus Tokopedia ini kena tuntut loh. Kena tuntut? Digugat. Iya, digugat bro. Why? Sama Kemenkominfo dan jajaran negara kita. Iya, sampai Kominfo manggil apa headnya kan, CEO-nya kan, sama aku. Iya. Jadi tapi ini yang resminya itu dari KKI, Komunitas Konsumen Indonesia, itu mungkin 100M. Bedanya kasusnya Tokopedia sama Bukalapak, walaupun sama-sama bocor, adalah bocor, Tokopedia itu banyak 19 juta. 19 juta dan datanya kredensial, datanya sensitif. Iya, karena ada email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon itu kan. Sedangkan Bukalapak nggak sampai segitunya, setahu gue, cuman berapa ratus doang kan. Nah ini nih tadi yang gue bahas nih, membuktikan bahwa Tokopedia melakukan kesalahan dalam melindungi data. Ada P2P. Oke. Berarti ini kasusnya sama kayak Mark Zuckerberg dulu yang waktu itu dia sampai di sidang kan? Iya, tapi nggak tahu ini bakal di sidang enggak. Ya berdoa aja, ya yang terbaik lah. Ya. Rugi. Dari Bayu nih, Dim, Bayu sama Jeffrey, ada Bayu tuh. Apa? Ya, Bayu siapa? Oh, Bayu. Ya, Bayu Nata, keren, baru tahu John Wick punya wawasan IT. Oh iya. Jadi selain modif motor, gue lagi jadi konsultan di Tokopedia. Aduh. WA lagi, makanya nggak cukup. Pengen ngomong kotor saya. Bahasa kotor. Oke. Next, mungkin ini pertanyaan agak terakhir nih. Kira-kira tips and trick apa yang aman buat berselancar di dunia digital ini? Oke, jadi akhir-akhir ini gue juga udah mulai nulis. Yang tadi mungkin kalian udah lihat my love story, gue udah mulai nulis di Medium, podcast juga gue siaran walaupun jelek-jelek.
YouTube juga baru mulai. Boleh situ- di share akunnya apa? Spotify-nya apa? Nah, MyLabs ya kalau nggak salah ya. Di ini medium kamu ya itu MyLabs. iya. Di Instagram My Lab Story MyLab Story tambahin juga. ID. Nah, Coba dicek di situ teman-teman. ya, Banyak share tuh tentang Go. IT. ya gua nggak nyari uang sih, belum dapat uangnya sih dari situ. Ya, jadi Next, Kan? pertanyaannya Ya, tadi. Jadi setiap artikel yang gue tulis biasa gue kasih rekomendasi. Khusus kasus Tokopedia juga gue bikin. Contohnya ini. Dan buat kasus si WhatsApp, kemarin juga gue sempat WhatsApp, walaupun kita tidak bahas hari ini, tapi itu ada kasus WhatsApp juga udah sempat saya tulis artikelnya dan ada rekomendasinya juga. Kalian bisa lakuin apa, dan ini ada skenario kasusnya nih bahkan di sini. Wadidaw, lengkap bet. Ya hampir ya belum jadi jurnal sih, tapi ya gitu. So yang kalian lakukan buat kasus Tokopedia sekarang yang tadi udah saya sebutin, jangan pernah share informasi personal kalian. Itu paling awal tuh. Oke. Mau PDKT kayak mau cewek kayak mau ngapain kayak mau ketemu bapaknya kayak nggak usah kasih tahu password ATM atau apapun, nggak usah. Oke. Nanti kalau udah nikah mungkin. Oke. Nah, jadi nggak usah di-share yang personal. Yang tadi nama ibu kandung, tanggal lahir itu nggak usah. Terus yang kedua, selalu pakai OTP, two factor authentication. Jangan password sama username doang, pakai yang lain. Oke. Yang ketiga, email jangan satu untuk semua. Kalau orang-orang ya itulah. Siapa ya. Ya itu jangan di satu email dipakai buat semua akun, mulai dari akun kerjaan sampai akun sosial media kalian. Kalau ke-hack satu email semua kena. Okay. Nah itu tiga itu yang paling penting kalau gue saranin ke kalian. Dan setiap ngebaca pesan atau email, karena umumnya yang terjadi itu phishing, itu dicurigain dulu men. Jadi kayak takut-takut gitu dulu. Jadi ada worry dulu, jangan terlalu ini ya. Iya, jangan terlalu percaya. Oh benar. Nah ini gue mau share dikit tip kalau boleh. Oke. Gue mau kasih tebak-tebakan ke lu lah. Tebak-tebakan? Iya. Oke, sip. Ini kelihatan kan layar gue? Oke, udah kelihatan. Nah, menurut lu sebagai mewakili teman-teman penonton, ini video gue hilangin dulu biar kelihatan full. Nah, sebagai teman-teman penonton, ini adalah halaman login yang benar atau enggak? Maksud gue otentik atau bukan? Oke, email, password, sesinging, terus bawahnya apa tuh? Nah ini yang general kan, using with SSD. Iya. Bener, biasa aja. Halaman login bener? Bener, biasa aja sih. Ini kan. Oke. Nah, mungkin yang lainnya bisa lihat juga kalau kelihatan ya. Ini kita zoom lagi URL-nya. Oh, nggak pakai S. Iya, zoom yang benar adalah zoom.us. Yang nggak tahu kalau nanti dia ubah lagi ya. Untuk saat ini zoom.us. Di sini pakai zoom emergency.myftp.org. Jadi ini palsu bro. Ya Allah, hampir saya kena hack. Iya. Jadi kalian nggak ngeh kadang ternyata ini bukan halaman Zoom asli gitu. Oh iya. Mirip bro, mirip banget bro. Emang mirip. Soalnya di bawah ini ada kontak, about, dan itu semua jalan tuh. Nggak ada yang cacat. Hampir saya kena hack. Ini bukan. Ini udah bukan. Ada juga email kayak gini nih. Nah ini Zoom kasusnya kebanyakan dari yang kayak gini nih. Dikasih pura-pura lah, ini undangan meeting Zoom, padahal bukan. Ini bukan otentik dari Zoom-nya. Lihat link ngawur ya. Iya, jasonsg.com. Demi apa? Nah, ya kayak gitulah yang pengen gua share. Jadi intinya IT security itu nggak bikin kalian jadi paranoid, bukan. Tujuannya bukan tapi bikin untuk waspada. Iya, tapi lebih prepare. Sip. Iya, intinya itu sih. Siap. Anjir, gua banyak belajar banget nih hari ini nih.
Berarti aku sampai delay 1 hari buat belajar wawancara. Ya benar nih guys, gue benar-benar belajar, gue pahami dulu kasusnya, gue takut salah nyebarin informasi kan, berabe banget gue. Oke Dimas, ini pertanyaan terakhir nih, what next, apa yang pengen lo lakuin nextnya? Next yang pengen dilakuin, kerjaan sih sebetulnya nggak berhenti, kerja aja walaupun sebagai konsultan kayak gini. Tapi yang pengen gue lakuin di sela-sela waktu di rumah ini, ya pengen sharing ke kalian. Itu makanya gue bikin media ini. Walaupun satu sisi juga kantor mendukung, ya gue pengen berbagi aja. Dan konsep yang gue bawa itu bukan yang serius dengan istilah-istilah yang ngemusingin. Tapi gue pengen kayak orang awam itu bahkan ngerti. Iya benar-benar. Gitu. Jadi nggak perlu teknis sebetulnya. Percuma kita bawa sebuah berita atau yang teknis kalau nanti ujung-ujungnya orang nggak paham, karena artikel seputar IT security ini gue yakin semua yang nonton di sini jarang baca. Benar. Iya pasti jarang baca, lebih sering nonton TikTok atau link Pemersatu Bangsa, berita-berita absurd. Iya, prank-prank sembako. Pasti itu kan yang gitu. Kayak gini nggak laku istilahnya berita itu ya, tapi laku nggak laku, gue pengen didokumentasikan aja somehow buat kalian yang tertarik bisa ngebaca, ngedenger, dan bahkan nonton. Makanya gue bikin 3 media tadi itu, karena gue pengen betul-betul sharing ke kalian kayak gitu doang. Salah satunya lagi ini nih sama Bapak Afid. Jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang IT security, tentang dunia digital banget, ke akunnya My Lab Story. Itu keren banget tuh. Jadi Sharing baru. Ya yang penting kan udah mau mulai. Yang penting mulai dulu, kata Tokopedia. Tokopedia endorse lah di sini harusnya ke live-nya Afid. Iya, endorse lah harusnya. Iya ya. Nanti kita jilat-jilat lah bisa. Dimas, thank you banyak waktunya. Benar-benar gue banyak belajar banget hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga banyak belajar dan informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Thank you banget loh Dimas. Oke. Santai. Saya makasih udah dikasih sarana untuk berbagi. Iya. Oke Dimas, thank you teman-teman. Dadah. Sip. Selamat sore. Sore. Stop streaming 3, 2